Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semua yang saya hormati. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita pada kesempatan ini bertemu dalam mata kuliah metode penelitian. Kita awali perkuliahan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, walaupun sudah agak sedikit terlambat. Semoga kita semua selalu komit dengan perkuliahan ini. Saudara-saudari semua mendalami materi-materi, video-video yang telah Bapak berikan sebelumnya. Kesempatan kali ini Bapak ingin menambahkan sedikit tentang teknik pengolahan data penelitian. Ada beberapa hal yang akan Bapak coba tambahkan secara ringkas saja, yaitu bentuk-bentuk data, prosedur mengolah data, terutama prosedur pengolahan data kualitatif, pengolahan data kuantitatif, lalu ada lagi software pengolahan data kuantitatif. Kalau untuk bentuk-bentuk data kita lihat secara sederhana bahwa data dalam penelitian itu ada dua bentuk ya. Ada data kuantitatif, yaitu data-data hasil penelitian yang kita kumpulkan yang berupa angka. Dan ada lagi data itu dalam bentuk kualitas, tidak dalam bentuk angka. Kemudian data kuantitatif itu pun kalau kita lihat terbagi kepada 4, ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Ini saudara sudah pelajari ini di dalam statistik pendidikan ya. Kemudian kalau data pembagian berdasarkan ini sifat, bentuk, skala nilai, waktu, dan sumber itu dibeda-bedakan ya. Ada berdasarkan sifat, ada data diskrit, data yang tidak bisa dipecah gitu, tidak dalam bentuk berkoma, ada data kontinu, data yang berkelanjutan, bisa dalam bentuk berkoma, kayak tinggi badan, berat badan gitu ya. Lalu ada lagi bentuk angka itu, kalau kita lihat data dari sisi bentuk angkanya, ada data tunggal namanya, ada data berkelompok. Kalau kita lihat dari sisi skala nilai, ada data nominal yang penyusunannya berdasarkan kriteria tertentu, ya, penyajiannya berdasarkan kriteria tertentu, pengelompokan tertentu. Ada data ordinal, ya. Nah, kalau ordinal itu ini berdasarkan tingkatan, ya, tingkatan. Kemudian ada skala nilainya interval, ya, interval memiliki jarak yang sama, dan ada lagi nanti rasio. Nah, ini silakan saudara baca dalam buku-buku statistik ya. Kemudian berdasarkan waktu ada time series, ada cross sectional, urutan waktu, kemudian ada lagi waktu yang seketika gitu ya. Kemudian sumbernya ada sumber primer, sumber utama, ada sumber sekunder. Nah, ini beberapa kesimpulan tentang 4 macam tipe data statistik itu. Data rasio itu memiliki titik nol absolut ya. Seperti titik nol absolut itu suhu badan ya. Suhu, kalau ibarat suhu, kalau 0 derajat Celcius itu punya makna gitu ya. Gitu ya. Jadi nilai rasio itu nilai yang memiliki makna. Kalau suhunya berapa? Minus sekian derajat Celcius itu sudah membeku kan gitu kan. Nah, itu punya makna gitu. 0 juga punya makna gitu. Tetapi kalau untuk data nominal, 0 itu tidak punya arti gitu. Tapi kalau data rasio, dia memiliki nilai 0 absolut, nah istilahnya.
Kemudian data interval, dia memiliki jarak atau selang, memiliki interval, ya, jarak tertentu antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Contoh, kalau saudara dapat nilai 90, maka saudara berhak mendapatkan nilai nanti dikonversi itu adalah A, karena 90 sampai 95 itu nilainya A. Nah, kalau 96 sampai 100, saudara akan berhak dapat A+, begitu. Tapi kalau hanya dapat 85 sampai 89, nah, itu kan punya jarak tertentu, itu sudah dapat A- begitu. Ini adalah data interval namanya. Data ordinal digunakan untuk mengurutkan data, ya, berdasarkan urutan, ya. Kemudian ini kayak balapan gitu ya, motor GP. Nah, ini ada dilihatkan dalam bentuk tabel. Nah, waktu tercepatnya berapa, berapa menit, berapa detik, negaranya apa. Nah, nanti diurutkan dari atas ke bawah. Nah, ini adalah ordinal, ya, urutan. Kalau data nominal itu penyajian data dengan berdasarkan pengelompokan-pengelompokan tertentu. Contoh di SD dibuat umpamanya atau di IAIN lah ya, mahasiswa kuliah ada dibuat PAI, jumlahnya sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian. Bahasa Arab, laki-laki sekian, perempuan sekian, jumlah sekian. PTIK, laki-laki jumlah sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian. Itu kalau tabel-tabel seperti itu, pengelompokan-pengelompokan tertentu, itu data nominal namanya, ya. Nah, ini beberapa contoh, kurang jelas ya. Nanti saudara baca saja. Sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit pengolahan data itu sedikit berbeda dengan menganalisa data gitu ya. Kalau mengolah itu lebih kepada tahapan-tahapan atau prosedur data itu diolah begitu ya. Mulai dari dikumpulkan, dicek lengkapan data, sampai memberikan analisis statistiknya. Itu adalah tahapan-tahapan prosedur, itu namanya adalah pengolahan namanya. Tapi kalau nanti analisa data, ya, analisa data lebih kepada menginterpretasikan atau memberikan pandangan, memberikan analisa terhadap sekumpulan data gitu. Kalau menganalisa, kita membandingkan antara idealnya dengan apa adanya, membandingkan juga antara kenyataannya itu dengan harapannya, ataupun kita akan gunakan pendapat orang untuk mengomentari data yang ada gitu. Itu namanya menganalisa. Jadi berbeda sedikit menganalisa itu dengan mengolah. Nah, sekarang kita berbicara mengolah data dulu ya. Pertama, walaupun nanti datanya kuanti, walaupun data nanti ini ya terutama yang kuanti ini ya, kita cek kelengkapan data. Kalaupun kuali juga harus cek kelengkapan datanya. Ya. Setelah data itu kan dikumpulkan, bisa jadi dari kemarin itu bisa dari hasil observasi, hasil wawancara, atau kuesioner, atau angket, bisa dari tes, bisa bermacam-macam kan. Nah, kata kuncinya, apapun bentuk datanya nanti, dari apapun sumber datanya nanti, langkah pertama si peneliti itu harus mencek kelengkapan datanya dulu. Tidak boleh ada data yang di dalam instrumen ada, ya, tetapi datanya belum didapatkan. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita lengkapan data dulu. Kemudian kita harus mengelompokkan data itu berdasarkan variabel penelitian. Ya, kalau penelitian itu punya dua variabel, berarti ada untuk data pada variabel A, ada data pada variabel B. Kalau dia satu variabel, tentu dikelompokkan. Ini data, kalaupun satu variabel, nanti ada beberapa pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu setiap pertanyaan penelitian dia punya nanti sekelompok data juga gitu ya, karena dia data tersebut akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, sehingga dia bisa dikelompokkan berdasarkan variabel, bisa juga dikelompokkan dia itu berdasarkan banyaknya pertanyaan penelitian kita. Jadi langkah kita selanjutnya adalah mengelompok-ngelompokkan data.
Karena di instrumen itu bisa jadi hanya satu instrumen, katakanlah penelitian kualitatif. Pertanyaannya dalam pedoman wawancara kita ada 30 pertanyaan. Nah, yang 30 pertanyaan ini pertanyaan nomor berapa saja yang menjawab rumusan masalah nomor 1 atau yang menjawab rumusan masalah nomor 2 gitu. Tentu bisa kita lihat pada kisi-kisi. Pada kisi-kisi itu akan terlihat mana nomor instrumen, nomor item yang mencoba menjawab rumusan atau subvariabel pertama gitu, atau pada subvariabel kedua atau penelitian kedua umpamanya. Itu akan bisa terlihat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah coding atau pengkodean. Ya, ini terutama untuk penelitian yang berparadigma kuantitatif ya. Pengkodean itu bisa jadi kita berikan angka gitu ya, pengkodean umpamanya ibaratnya ini umpamanya untuk pekerjaan kita harus kode. Kalau pekerjaannya petani katakan 1, pedagang 2, umpamanya lagi PNS 3, kemudian buruh 4. Nah, jadi bisa jadi kita berikan pengkodean-pengkodean terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa akan jumlahkan ya. Jadi ini kaitannya juga dengan penelitian kuanti kalau coding ini ya, pengkodean. Kemudian tabulating ya. Ini salah tulis ya. Tabulation atau tabulating. Ini mentabulasi data, menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Nah, ingat untuk tabulasi itu datanya berupa data kuantitatif. Jadi data-data berupa kuantitas, berupa angka-angka itu bisa kita masukkan ke dalam tabel. Ya, disajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, kemudian analisis non statistik. Nah, jadi ini kalau dia itu datanya kualitatif ya tidak berupa angka-angka, maka analisa kita non statistik. Tapi kalau nanti datanya kuantitatif, maka kita lakukan analisis statistik begitu. Jadi secara umum berarti cek lengkapan, kelompokkan data, kemudian kalau dia kuanti, coding, tabulasi, lakukan analisis statistik. Tapi kalau dia kuali, cek lengkapan data, kemudian dikelompokkan, ya, kemudian bisa langsung nanti kita sajikan data, ya, sajikan. Jadi kalau kualitatif agak sedikit sederhana juga sebenarnya. Pertama, kalau menurut Miles dan Huberman nanti ada ya, bisa setelah data itu lengkap kita lakukan namanya data itu sudah terkumpul, kemudian ada istilahnya ya, sebentar lupa istilahnya. Nah, ini pengumpulan data sudah tadi reduksi ya, reduksi, penyajian dan penarikan nanti kita bicarakan. Ya, sekarang kita lanjut dulu di sini. Jadi data kuantitatif diolah dengan teknik analisis kualitatif ya, Kemudian data kuanti mencakup tabulasi data, perhitungan statistik dan uji statistik. Jadi intinya begini, data kalau dikumpulkan dalam bentuk kualitatif maka pengolahannya juga secara kualitatif begitu. Jadi data kualitatif tidak akan dikuantifikasikan atau tidak akan dijadikan data kuantitas itu mengolahnya gitu. Tapi tetap dalam bentuk kualitas. Dan sebaliknya data-data yang kuantitatif ya itu teknik pengolahannya juga melibatkan statistik begitu. Artinya akan diolah secara statistik. Jadi kalau data kuali tidak diolah secara statistik, data kuanti diolah secara statistik. Ya. Kemudian teknik pengolahan data itu ada yang non statistik katanya ya, itu dengan analisis kualitatif saja melalui cara induktif ya, pengambilan kesimpulan yang dimulai dari umum berdasarkan observasi khusus atau berdasarkan
wawancara ataupun observasi. Kemudian ada teknik statistik mengolah data kuantitatif. Nah, tadi ya. Nah, ini dia. Kalau dia kualitatif begitu, maka setelah data terkumpul dari wawancara dan observasi, maka data itu namanya pertama dulu direduksi. Reduksi data artinya data yang tadinya banyak, katakanlah dari hasil wawancara gitu ya, kita berikan pertanyaannya sederhana, ya, sederhana. Bagaimana menurut pandangan Ibu tentang kedisiplinan siswa dalam belajar? Lalu dijawab oleh Ibu itu, wah, kalau anak-anak berkaitan dengan kedisiplinannya, anak-anak di sini ini cukup disiplin dalam mengikuti pembelajaran, berpakaian, bersikap, cukup disiplin. Kan itu jawabannya. Kemudian disambungnya, saya jadi teringat dengan anak ponakan saya. Anak ponakan saya itu kalau dia belajarnya kadang tidak disiplin, berpakaian juga tidak disiplin. Kan panjang jawabannya. Jadi yang ditanya tadi sederhana, bagaimana kedisiplinan anak dalam belajar di sekolah. Kemudian yang ditanya atau informan kita memberikan jawaban yang sangat panjang sekali. Yang sudah keluar dari apa yang kita minta atau kita tanya. Maka di situ kita perlu mengambil hal yang pentingnya saja. Dan membuang pembicaraan ataupun membuang jawaban dari responden dari informan kita yang panjang tadi, diambil yang intinya saja. Nah, itu namanya mereduksi data namanya. Nah, setelah data direduksi, selanjutnya adalah disajikan. Ya. Penyajian data itu disajikan dalam bentuk paragraf demi paragraf, dalam bentuk kalimat demi kalimat dan paragraf demi paragraf. Itu jadi apa data yang didapat dari hasil observasi ataupun wawancara itu dipaparkan dalam bentuk, disajikan dalam bentuk paragraf. Tidak diolah dengan angka-angka gitu ya. Nah, kemudian setelah disajikan data, di sini kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Termasuk di sini menganalisa datanya gitu ya. Jadi ketika kita menyajikan, kita juga lakukan analisa, membandingkan apa yang ada itu dengan seharusnya ada, dengan teorinya, katakanlah begitu. Kemudian kita bisa menarik suatu kesimpulan terhadap data tadi yang sudah kita reduksi gitu. Nah, ini adalah secara logika sederhananya penarikan kesimpulan itu adalah tentunya berkaitan, kesimpulan itu berkaitan dengan data-data yang sudah terkumpul tadi. Ya. Nah, data disajikan bisa, kemudian narik kesimpulan. Tapi data itu sebelum disajikan perlu dulu direduksi gitu ya. Direduksi, diambil hal-hal penting saja, kemudian baru disajikan. Kemudian baru dianalisa dan ditarik kesimpulan. Nah, ini dia menurut Miles dan Huberman gitu ya, teknik pengolahan data menurut Miles dan Huberman. Ini yang paling sering kalau penelitian berparadigma kualitatif gitu ya. Reduksi data, display data, atau bahasa lainnya verifikasi data. 3 langkah utama termasuk di dalamnya pengumpulan data. Nah, kemudian kalau penelitiannya kualitatif, ada istilahnya uji kredibilitas data, uji kesahihan, uji kevalidan data gitu ya. Ada beberapa hal caranya untuk membuktikan data itu benar-benar gitu seperti itu adanya, itu dengan cara memperpanjang pengamatan. Ini terutama di setting penelitian atau lokasi-lokasi penelitian yang mana keberadaan si peneliti itu diketahui gitu ya oleh orang-orang teliti. Jadi supaya mendapatkan data yang benar-benar ya sesungguhnya, peneliti harus memperpanjang kehadiran penelitiannya. Makanya kalau penelitian kualitatif itu berlama-lama.
pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak sudah sampaikan juga bahwa kalau observasi itu tidak bisa sekali gitu, tapi berkali-kali gitu ya sampai mendapatkan data yang menjenuhkan. Kan seperti itu pada video-video sebelumnya. Kemudian peningkatan ketekunan, artinya si peneliti itu semakin tekun hadir gitu ya, mengamati suasana atau fenomena yang terjadi. Kemudian juga triangulasi. Triangulasi itu mencoba membandingkan gitu ya, membandingkan data yang dari satu sumber dengan sumber yang lain gitu. Kemudian katakanlah sumber pertama dari wawancara dengan si A. Kemudian coba bandingkan wawancara si A itu dengan wawancara dengan si B gitu. Atau wawancara dibandingkan dengan hasil observasi gitu. Apakah ini berbeda atau sama gitu. Nah, jadi membandingkan beberapa sumber pengumpulan data untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, ini adalah melakukan namanya triangulasi. Itu untuk membuktikan uji kredibilitasnya. Kemudian bisa lagi dilakukan dengan diskusi dengan teman gitu ya. Data-data itu didiskusikan. Kemudian juga analisis khusus ya. Analisis kasus negatif gitu dan member check ya. Nah, kalau analisis kasus negatif itu maksudnya kita mencoba membandingkan ya kondisi-kondisi yang situasi yang ada itu dengan kondisi-kondisi yang negatif atau bahasa lainnya ini kasus-kasus yang dikedepankan itu kasus-kasus negatif atau diperbandingkan antara kondisi yang ada itu dengan kebalikannya seperti itu. Nah, ini disebutkan dengan analisis kasus negatif gitu, istilah yang dipakainya. Kemudian analisis data statistik, bentuk uji analisis statistik yang digunakan sangat tergantung pada jenis desain penelitian, bentuk hipotesis, jumlah variabel. Jadi menganalisa, nah ini menganalisis data, berarti dalam rangka kita mengambil suatu kesimpulan gitu ya, berarti kan butuh analisis. Itu dia sangat tergantung kepada data, tergantung kepada bentuk hipotesis, desain penelitiannya, dan jumlah variabelnya gitu. Ini yang sangat tergantung sekali kepada teknik analisa data kita. Nah, terutama penelitian yang berperimak kuantitatif gitu ya, yang pakai hipotesis, yang jumlah variabelnya lebih dari satu. Nah, kemudian bentuk hipotesisnya juga bermacam-macam, desainnya juga bermacam-macam. Ini akan membuat berbeda juga kepada statistik yang kita gunakan. Mari kita lihat ya. Nah, ini ada nanti kalau untuk kuantin lagi ya, macam statistik untuk analisis data kita. Dia datanya itu ada statistik deskriptif. Kalau deskriptif itu sederhana. Nah, sederhana mungkin hanya mencari rata-rata, ya, mencari frekuensi. Ini penelitian survei mungkin ya, baru pas mengolah data statistik deskriptif. Tapi kalau sudah penelitiannya eksperimen, korelasi, penelitian R&D dan bermacam-macam yang lainnya, yang melibatkan statistik inferensial atau statistik lanjut, itu juga nanti terbagi kepada dua, ada statistik parametrik namanya, ada statistik non parametrik. Kalau statistik parametrik artinya statistik yang data penelitian kita itu berdistribusi secara normal dan homogen gitu ya. Jadi ketika data sebuah kelas itu normal homogen, berarti kita bisa menggunakan sejumlah rumus-rumus statistik parametrik namanya. Sementara ketika data di kelas kita itu tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, ini pembicaraan sebenarnya dalam statistik ya, maka digunakan rumus-rumus statistik non parametrik gitu. Mungkin saudara akan bertanya, apa itu Pak data berdistribusi normal? Apa itu data homogen? Nah,
Ini sebenarnya data dikatakan berdistribusi normal kalau dia kondisi sebaran kemampuan siswa dalam satu kelas itu mengikuti kurva normal yang seperti lonceng gitu. Artinya apa? Seperti lonceng. Anak-anak yang berkemampuan tinggi persentasenya sama dengan anak-anak berkemampuan rendah. Tetapi banyak anak-anak yang berada pada rata-ratanya gitu. Maka itu kelas itu dikatakan normal ya. Kalau anak dalam satu kelas itu kurang saja kemampuan semua, itu kelasnya tidak normal. Atau pintar saja dalam kelas itu semua, itu tidak normal. Tapi kelas bisa dikatakan normal kalau persentase anak berkemampuan rendah dengan kemampuan tinggi itu sama. Tapi banyak berada pada posisi katakanlah sekitar 64% itu berada pada nilai rata-rata, maka kelas itu dinyatakan normal. Ya, kalau homogen berarti kelas dinyatakan homogen kalau memiliki karakter yang sama atau memiliki kemiripan yang tinggi antara satu kelas dengan kelas yang lain, itu maka dia dikatakan homogen. Dan untuk mengatakan kelas itu normal homogen tidak bisa lihat dengan kasat mata, sebenarnya harus juga dilakukan ujinya, ada uji normalitas dan ada uji homogennya juga. Ya, teknik analisa data kita ini dia ya. Kalau dia deskriptif tadi hanya sederhana. Ya, statistik deskriptif yang kita gunakan pokoknya penyajian datanya. Kemudian ukuran sentral itu dikatakan sentral itu adalah mean, median, modus gitu. Kemudian ukuran sebaran itu rank, standarisasi, varian. Barangkali hanya ini yang diungkap. Tapi kalau dalam statistik dalam teknik analisa data yang menggunakan analisis inferensial atau statistik inferensial, maka dia ada istilahnya uji kesamaan. Itu saya sebut tadi dengan uji homogen, ya, lalu ada lagi uji hubungan atau uji korelasinya juga. Nah, ini mengatakan parametrik dan parametrik yang saya katakan tadi. Ada beberapa pertanyaan, ada data, distribusi populasi diketahui. Ya, kalau seandainya populasinya kita ketahui tidak, maka dia non parametrik jadinya. Nah, kalau dia diketahui distribusi populasi normal, kalau dia normal, maka ya sampel ditarik secara random ya. Berarti kalau untuk parametrik itu sampelnya harus ditarik secara random. Variabel varian kelompok sama, itu dikatakan homogen antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya sama. Ya, kalau ya skala pengukurannya interval dan rasio, maka dia menggunakan statistik parametrik. Tapi kalau kita jawab dia sampai di sini distribusi diketahui ya, taruhlah diketahui tapi distribusi populasinya tidak normal. Kalau tidak normal langsung non parametrik. Kalau dia normal tapi tidak homogen, ditarik pengambilannya tidak secara random, tidak secara acak, maka juga tidak non parametrik larinya. Kalau sudah ditarik secara random tetapi dia tidak homo gitu, tidak sama, langsung juga dia. Makanya kata kuncinya data dikatakan dia itu menggunakan kita statistik parametrik ketika pertama distribusi populasinya diketahui, kemudian populasinya itu berdistribusi secara normal, kemudian sampelnya itu ditarik secara acak, secara random, kemudian varian kelompok-kelompoknya itu sama, dan skala pengukuran kita itu adalah interval atau rasio, maka dia akan lari kepada parametrik. Nah, selain itu berarti lari dia kepada non parametrik. Nah, ini kalau statistik parametrik sangat tergantung lagi tadi saya katakan kepada jumlah sampelnya gitu ya. Kalau jumlah sampel penelitian kita itu 1, maka ujinya uji 1 sampel atau uji 1 rata-rata namanya. Uji T 1 rata-rata sama juga. Kalau dia sampelnya itu 2 dan dia itu berhubungan, ya, hubungan sampelnya itu berhubungan atau berpasangan, atau yang tidak berpasangan. Yang jelas dia 2 sampel. Nah, lalu hubungan sampelnya itu ada berpasangan, ada tidak berpasangan. Yang berpasangan itu gimana? Yang berpasangan itu umpamanya dari pretest, posttest. Nah, itu berpasangan namanya itu. Ada nilai pretest, ada nilai posttest, kan 2 sampelnya itu.
Dan itu dikatakan berpasangan. Kalau yang tidak berpasangan, ada sampelnya satu Yayan Bukit Tinggi mahasiswanya. Yang satu kelompok lagi Yayan Bersangkar. Nah, itu tidak dikatakan tidak berpasangan. Kalau berpasangan tadi dua nilai diambil dari orang yang sama. Itu berpasangan namanya. Dua nilai itu ada verbal X-nya, ada verbal Y-nya, tapi dari orang yang sama. Nah, itu berpasangan, maka ujinya uji T 2 sampel berpasangan. Nah, tapi kalau yang tidak berpasangan, uji T 2 sampel independen namanya. Dan kalau jumlah sampelnya lebih dari 2, nah, lebih dari 2 itu ujinya nanti ANOVA, Analysis of Variance gitu ya. Dan itu tergantung lagi kepada jumlah faktornya. Kalau satu faktor, one way ANOVA. Kalau dua faktor, two way ANOVA, ataupun bisa lebih. Gitu. Ini pembicaraan ini mungkin rumit saudara memahami, tapi ini ada dalam statistik. Nah, jadi makanya Bapak kemarin itu agak sedikit agak gundah gelana lah gitu ketika mata kuliah statistik itu tidak diikuti secara maksimal gitu. Sehingga saudara tidak akan memahami ini kalau seandainya saudara tidak mengikuti statistik itu secara mendalam. Nah, ini macam-macam uji T gitu kan. Nah, ini semuanya ada dalam statistik dan itu berlaku untuk penelitian kuantitatif ya. Nah, ini yang non parametrik. Jadi kalau datanya tidak normal, tidak homogen, tidak diambil secara random ya dan tidak juga memiliki varian yang sama, maka uji statistiknya yang ini yang non parametrik. Jadi setiap ini ada rumusnya ini. Ada rumusnya, ada uji chi-square namanya, ada uji Mann-Whitney gitu ya, Mann-Whitney, ada uji jenjang bertanda Wilcoxon ya. Ada lagi Spearman, ada lagi uji tanda atau psych test gitu. Ini rumit untuk Bapak jelaskan karena akan membutuhkan waktu sangat panjang dan melihatnya ini cukup nanti saudara temukan dalam statistik mana dia rumus-rumus yang Bapak sebut-sebut ini tolong dicari dalam buku statistik ya. Nah, dan untuk software Bapak juga hanya mengenalkan saja mengolah data-data kuantitatif itu banyak software yang bisa kita gunakan ya. Ada SPSS, ada Amos, ada SAS, itu ada Minitab, ada Lisrel. Nah, tapi yang paling banyak digunakan adalah SPSS dan Minitab gitu ya. Dan ini juga banyak digunakan, tapi kurang familiar gitu ya. Dan ini semuanya software. Nah, kalau mengolah data statistik itu dengan software tentu jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah daripada diolah secara manual yang pengolahan data itu melibatkan kali, bagi, tambah, kurang gitu ya, akar. Nah, jadi kalau dengan software kita hanya input data, kemudian kita olah, nanti ada keluarannya. Nah, lalu kita memaknai keluarannya itu saja gitu. Jadi jauh sederhana sebenarnya. Nah, silakanlah kalau saudara nanti penelitian kuanti, Bapak menyarankan gunakan SPSS yang sederhana. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.